Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari jurnal yang saya ambil. Perkenalkan, nama saya Felina Batari Saujana, NIM 90, untuk memenuhi tugas mata kuliah TPA. Saya akan menjelaskan perbandingan dari dua jurnal. Di sini saya mengambil jurnal utamanya, yaitu analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil. Untuk jurnal pembandingnya, saya mengambil jurnal dengan judul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai Merah di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Untuk yang pertama, pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan dari dua jurnal. Di jurnal pertama itu dijelaskan lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu ada pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Untuk di jurnal 2 disebut jurnal 2, yaitu jurnal pembanding. Lembaga pemasaran yang terlibat yaitu pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan pedagang antar kota. Untuk yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas. Pada jurnal 1, fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Pada jurnal 2, yaitu jurnal pembandingnya, fungsi pertukaran sebagai proses jual beli cabai dan dilakukan secara langsung setelah panen. Untuk fungsi jurnal 1 berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan, baik keluar kota maupun keluar pulau. Pada jurnal pembandingnya, fungsi fisiknya dapat dijelaskan sebagai pengangkutan cabai merah dari tempat panen sampai di gudang atau tempat penyimpanan sebelum cabai merah dipasarkan, baik dalam kota maupun keluar kota. Untuk fungsi fasilitas pada jurnal 1 berupa sortasi dan pengemasan dengan pengelompokan cabai tersebut berdasarkan kualitas guna mempermudah penjualan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Pada jurnal pembandingnya, fungsi fasilitas meliputi sortasi, grading, dan pengemasan. Yang selanjutnya, pendekatan SCP. Pada struktur pasar jurnal 1 disebutkan, berdasarkan pada perhitungan analisis yang tertera, struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Pada jurnal 2, struktur pemasarannya berdasarkan pada perhitungan analisis yang tertera, struktur pasar dalam penelitian ini adalah pasar oligopsoni, yaitu sistem pemasaran di mana terdapat banyak penjual namun hanya terdapat sedikit pembeli. Nah, ini perbandingan dari struktur pasar antar dua jurnal. Untuk tingkat konsentrasi penjual dan pembelinya, saya tidak menemukan pada jurnal tersebut dua-duanya. Dan untuk tingkat diferensiasi produk dari dua jurnal tersebut tidak terdapat diferensiasi produk pada cabai. Untuk baris to entry-nya saya tidak menemukan. Untuk tingkat pengetahuan pasarnya, dari jurnal 1, hambatan keluar masuk pada
pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak merupakan permodalan karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persaingan capai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Untuk pada jurnal 2 pembandingnya, hambatan dalam keluar atau masuk pasar terdiri dari karakteristik produk yang mudah rusak, pendistribusian dan terbatasnya ketersediaan cabai, serta persaingan antar pedagang. Jadi hampir sama. Untuk market conduct-nya, jelaskan lembaga pemasaran apa saja yang terlibat. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam 2 jurnal tersebut, pada jurnal 1, lembaga pemasaran yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, pedagang pengecer. Pada jurnal 2, lembaga pemasaran yang terlibat adalah pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang antar kota. Untuk yang kedua, jelaskan pola saluran pemasaran yang ada pada komoditas tersebut. Pada jurnal 1, saluran pemasaran 1 ada 3 saluran pemasaran. Pada saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada saluran pemasaran 2 terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Pada saluran pemasaran ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul atau antar pulau, supplier, dan hotel. Pada jurnal kedua atau jurnal pembanding ini hanya ada 2 saluran pemasaran. Saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada saluran pemasaran 2 terdiri dari pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang besar yang juga sebagai pedagang antar kota, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk yang ketiga, ceritakan fungsi-fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran disertai dengan biaya masing-masing fungsi pemasaran yang dilakukan. Pada jurnal pertama, aktivitas pemasaran seperti petani cabai sebagai produsen dan lembaga pemasaran seperti pedagang pengepul atau antar kota atau antar pulau serta pedagang pengecer, apa yang dipasarkan yaitu produk berupa cabai. Berapa jumlah produk? Yaitu lebih dari 9 ton. Produk yang dipasarkan yaitu setiap hari dengan melakukan pengiriman ke berbagai tempat dan di mana transaksi jual beli itu dilakukan yaitu di tempat penyimpanan pedagang pengepul. Untuk pada jurnal 2 saya tidak menemukannya. Terus yang keempat, jelaskan bagaimana kebijakan penentuan harganya. Saya pada jurnal 1, strategi harga adalah pada jurnal 1, strategi harga yang diambil adalah SOP, berdasarkan SOP, Standar Operasional Prosedur. Harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga, terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang pengepul sampai terjadi kesepakatan harga. Pada jurnal 2, strategi harga ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dengan strategi penambahan keuntungan atau menambahkan nilai di atas biaya produksi. Namun, pedagang pengumpul rata-rata tidak menyetujuinya dan terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang hingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan harga biasanya didominasi oleh pedagang pengumpul. Yang kelima, ceritakan dengan lengkap sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Untuk sistem pembayarannya sendiri, pada kedua jurnal saya tidak menemukan yang spesifik, tetapi pada jurnal 1, pedagang pengumpul bukanlah
pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani, sehingga kerjasama yang dilakukan murni karena keterkaitan perjanjian, bukan karena keterkaitan pembagian hasil. Pada jurnal 2 saya tidak menemukannya. Untuk market performance ada 3, yaitu margin pemasaran, farmer share, dan integrasi pasar. Pada jurnal pertama, margin pemasarannya pada saluran pemasaran 1 adalah 3.000 per kilogram, pada saluran pemasaran 2 sebesar 5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 15.000 per kilogram. Untuk jurnal kedua, margin pemasarannya pada rantai pemasaran 1 lebih kecil dibanding pada rantai pemasaran 2. Hal tersebut terjadi karena rantai pemasaran 2 lebih panjang dibanding rantai pemasaran 1, yang juga dapat diartikan bahwa rantai pemasaran 1 lebih efisien dibanding rantai pemasaran 2. Pada jurnal 2, pada yang kedua, farmer share. Pada jurnal 1, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 86,96%, pada saluran 2 sebesar 80%, dan pada saluran 3 sebesar 57,14%. Untuk jurnal kedua, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 adalah sebesar 15,62%, pada saluran 2 sebesar 10,64%. Untuk integrasi pasarnya saya mohon maaf karena saya belum begitu paham, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya masukkan pada integrasi pasar, tabel integrasi pasar ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.